Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Julpatus Saraya dengan NIM 20244640575. Saya semester 3. Saya dari Prodi PGSD, Fakultas Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pengembangan etika dan moral di lingkungan sekolah, mata kuliah Filsafat Pendidikan, dosen pengampu Dr. Andes Dian Amori, Magister Pendidikan. Baik, di sini ada latar belakang. Pendidikan tidak hanya mengembangkan kemampuan intelektual, tetapi juga membentuk karakter, etika, dan moral. Peserta didik dalam pandangan filsafat pendidikan, nilai-nilai moral menjadi dasar penting yang harus ditanamkan di sekolah. Namun, perkembangan teknologi dan perubahan sosial membuat tantangan moral semakin kompleks, sehingga sekolah perlu menerapkan strategi yang tepat untuk membina etika dan moral siswa secara efektif. Baik, selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian etika dan moral dalam konteks pendidikan? Yang kedua, bagaimana perspektif filsafat pendidikan dalam pengembangan etika dan moral di sekolah? Yang ketiga, bagaimana strategi pengembangan etika dan moral yang efektif di lingkungan sekolah? Tujuan masalah. Yang pertama, menjelaskan konsep etika dan moral dalam pendidikan. Yang kedua, mendeskripsikan perspektif filsafat pendidikan dalam pembinaan etika dan moral di sekolah. Yang ketiga, menguraikan strategi pengembangan etika dan moral yang tepat dan relevan untuk lingkungan sekolah. Baik, langsung saja pembahasan materi. Pengertian etika dan moral dalam konteks pendidikan. Yang pertama, pengertian etika. Etika adalah cabang filsafat yang membahas nilai, prinsip, dan norma yang menentukan baik dan buruknya suatu tindakan manusia. Jadi, etika itu aturan tentang bagaimana seharusnya bersikap. Etika juga membantu kita membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik sebelum kita melakukan sesuatu. Etika itu seperti panduan atau pedoman dalam hidup. Contohnya, etika bilang bahwa kita harus menghormati orang lain. Etika bilang kalau berkata jujur itu benar. Etika juga mengajarkan menolong orang adalah hal baik. Yang kedua, pengertian moral. Moral berkaitan dengan perilaku nyata yang menunjukkan apakah seseorang telah bertindak sesuai nilai-nilai yang dianggap benar. Yang ketiga, hubungan etika dan moral dalam pendidikan. Etika memberikan dasar filosofis, sedangkan moral merupakan perilaku konkret. Jadi, guru berperan membantu peserta didik memahami nilai-nilai etika, lalu menerapkannya dalam bentuk moral yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pendidikan karakter tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga membiasakan tindakan-tindakan positif. Perspektif filsafat pendidikan dalam pengembangan etika dan moral. Yang pertama, perspektif aksiologi dalam filsafat pendidikan. Aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas nilai dalam pendidikan. Aksiologi berfungsi menentukan nilai apa saja yang perlu diajarkan. Yang pertama, nilai moral. Nilai moral itu berkaitan dengan baik dan buruknya, contohnya seperti jujur, disiplin, sopan, dan bertanggung jawab. Yang kedua, nilai sosial. Nilai sosial itu nilai yang membantu seseorang hidup rukun dengan orang lain, contohnya kerjasama, toleransi, menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, nilai religius. Nilai religius itu nilai-nilai yang berhubungan dengan keimanan, ketaatan kepada Tuhan, contohnya berdoa sebelum belajar, bersyukur, dan berperilaku sesuai ajaran agama. Dan yang keempat atau yang terakhir itu nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan itu nilai yang membuat kita menghargai sesama manusia. Contohnya saling menolong, peduli, tidak menyakiti perasaan orang lain. Yang kedua, perspektif epistemologi dalam pengembangan moral. Epistemologi menekankan bagaimana siswa memperoleh pengetahuan moral. Ada dua cara utama. Yang pertama, pembelajaran langsung melalui penjelasan guru mengenai norma dan etika. Yang kedua, pembelajaran tidak langsung melalui teladan budaya, sekolah, dan pengalaman sosial.
Yang ketiga, perspektif ontologi dalam memandang hakikat manusia. Ontologi membantu memahami bahwa manusia memiliki potensi berpikir. Jadi, manusia mampu berpikir logis, menilai benar dan salah, serta mengambil keputusan secara sadar. Yang kedua, merasa emosional. Manusia itu harus memiliki perasaan seperti empati, kasih sayang, dan kepedulian terhadap orang lain. Yang ketiga, berperilaku. Jadi manusia itu harus pikiran dan perasaan diwujudkan dalam tindakan nyata sehari-hari. Oleh karena itu, pendidikan moral harus mencakup pengetahuan, perasaan, dan tindakan agar nilai moral benar-benar melekat pada diri siswa. Yang keempat, peran guru dalam perspektif filsafat pendidikan guru. Yang pertama, guru sebagai teladan moral. Jadi, guru adalah contoh nyata bagi siswa. Apa yang kita ucapkan, sikap yang kita tunjukkan, dan cara kita bersikap akan ditiru oleh siswa. Contohnya seperti guru datang tepat waktu, siswa akan belajar disiplin. Guru berbicara santun, maka siswa terbiasa menghargai orang lain. Yang kedua, guru sebagai fasilitator nilai. Jadi, guru membantu siswa memahami dan menanamkan nilai-nilai moral melalui proses pembelajaran. Contohnya seperti saat diskusi kelompok, guru menekankan kerjasama dan saling menghargai pendapat. Yang ketiga, guru sebagai pengarah perilaku siswa. Jadi, guru berperan membimbing dan mengarahkan perilaku siswa agar sesuai dengan norma nilai yang berlaku. Contohnya seperti ketika siswa melakukan pelanggaran, guru tidak langsung menghukum, tetapi membimbing dan menasihati. Jadi dalam filsafat pendidikan, guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi, tetapi juga membantu karakter dan moral peserta didik. Yang C, strategi pengembangan etika dan moral yang efektif di lingkungan sekolah. Yang pertama, pembiasaan perilaku positif. Pembiasaan perilaku positif adalah proses menanamkan nilai moral melalui tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang, konsisten, dan berkelanjutan sehingga menjadi kebiasaan dalam diri peserta didik. Jadi, ketika suatu tindakan baik dilakukan secara terus-menerus, siswa akan menginternalisasikannya hingga menjadi bagian dari karakter mereka. Yang kedua, pendidikan karakter terintegrasi dalam pembelajaran. Pendidikan karakter terintegrasi adalah strategi memasukkan nilai-nilai moral ke dalam proses pembelajaran, baik melalui materi pelajaran, metode mengajar, maupun interaksi di kelas. Contohnya seperti dalam pelajaran IPS, guru menekankan nilai toleransi dan kerjasama. Yang kedua, dalam matematika, siswa dilatih teliti, jujur, dan disiplin. Dalam bahasa Indonesia, siswa belajar menghargai pendapat saat diskusi. Yang ketiga, keteladanan guru dan staf sekolah. Keteladanan adalah strategi mengembangkan moral melalui perilaku nyata. Guru dan staf sekolah yang menjadi contoh langsung bagi peserta didik. Contoh keteladanan yang dapat diberikan guru: yang pertama, bersikap sabar dan sopan saat berbicara. Yang kedua, disiplin hadir tepat waktu. Yang ketiga, jujur dalam segala hal termasuk ketika salah. Yang keempat, berpakaian rapi dan santun. Yang kelima, memperlakukan semua siswa secara adil. Yang keempat, pembentukan kultur sekolah positif. Sekolah harus menciptakan kultur sekolah adalah suasana, kebiasaan, tata aturan, dan nilai yang berkembang di sekolah dan memengaruhi perilaku seluruh warga sekolah. Contoh kultur sekolah. Yang pertama, sekolah memiliki aturan yang jelas dan konsisten. Yang kedua, ada penghargaan bagi perilaku baik. Yang ketiga, lingkungan sekolah bersih, aman, dan tertib. Yang keempat, ada poster atau slogan bernilai moral. Misalnya, disiplin adalah kunci sukses. Yang kelima, guru menegur perilaku menyimpang dengan pendekatan edukatif, bukan hukuman keras. Yang kelima, kerjasama dengan orang tua. Kerjasama dengan orang tua adalah upaya membangun keselarasan antara pembinaan moral di sekolah dan di rumah. Pendidikan moral tidak bisa hanya dilakukan oleh sekolah. Lingkungan keluarga memberikan pengaruh sangat besar. Strategi yang bisa kita lakukan: yang pertama, pertemuan rutin antara guru dan orang tua. Yang kedua, komunikasi melalui grup WhatsApp kelas. Yang ketiga, mengajarkan penyuluhan parenting tentang pendidikan moral. Yang keempat, menyelaraskan aturan sekolah dan rumah, misalnya disiplin waktu belajar.
Yang keenam, kegiatan ekstrakurikuler berbasis nilai adalah kegiatan non-akademik yang dirancang untuk mengembangkan karakter, keterampilan sosial, dan kepedulian moral siswa. Contoh kegiatan yang pertama, pramuka melatih disiplin, kerjasama, keberanian. Yang kedua, OSIS melatih kepemimpinan dan tanggung jawab. Yang ketiga, Paskibra melatih ketegasan dan kedisiplinan. Yang keempat, bakti sosial menumbuhkan kepedulian terhadap sesama manusia. Yang ketujuh, pendekatan berbasis konseling dan bimbingan adalah layanan yang diberikan guru BK untuk membantu siswa memahami, memperbaiki, dan mengembangkan perilaku moral yang lebih baik. Ada siswa yang membutuhkan bimbingan khusus guru BK membantu siswa. Yang pertama, mengendalikan emosi, marah, sedih, cemas. Yang kedua, mengambil keputusan yang tepat. Yang ketiga, menyelesaikan masalah pertemanan atau konflik. Yang keempat, menghilangkan kebiasaan buruk. Yang kelima, meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah pengembangan etika dan moral di sekolah penting untuk membentuk peserta didik yang berkarakter dan bertanggung jawab. Dalam filsafat pendidikan, hal ini mencakup nilai-nilai aksiologi, cara memperoleh pengetahuan moral, epistemologi, serta pemahaman hakikat manusia, ontologi. Upaya pengembangan moral dilakukan melalui pembiasaan positif, keteladanan guru, budaya sekolah yang baik, kerjasama orang tua, dan kegiatan yang menanamkan nilai. Dengan strategi yang konsisten, sekolah dapat menjadi tempat efektif untuk menumbuhkan generasi yang moral dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat. Dengan demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.